Mengunjungi Kota Manis Pangkalan Bun membuat saya ingin mengetahui sejarahnya. Di sini ratusan tahun lalu pernah berjaya Kesultanan Kutaringin dan saksi bisunya yaitu Istana Indrasari Bukit Indra Kencana atau yang dikenal Istana Kuning masih berdiri kokoh. Istana Kuning dibangun pada 1806 oleh Sultan Kutaringin ke-9, Pangeran Ratu Imanuddin. Istana ini digunakan sebagai tempat pemerintahan dan tempat tinggal sampai Sultan ke-14. Pada 1986, istana terbakar dan dibangun kembali oleh pemerintah daerah pada 2001. Dari namanya Istana Kuning, saya mengira bahwa bangunan ini didominasi oleh warna kuning. Tapi ternyata dulu sebelum terbakar, pintu ini terbuat dari kayu berwarna kuning dan kini diganti berbahan kayu ulin. Warna kuning sendiri sebenarnya identik dengan Kesultanan Melayu dan bermakna kejayaan. Di dalamnya terdapat bangsal, yaitu aula tempat pertemuan, balai rumbang yang menghubungkan bangunan satu dengan yang lain, lawang kuning atau dalam kuning sebagai tempat pemerintahan, dan balai penghadiran sebagai ruang makan sultan. Barang-barang peninggalan Sultan Kutaringin yang asli dan masih tersisa serta replika bisa dijumpai, antara lain pedang, baju perang, gong, perisai, tombak, meriam, perabotan makan, dan lainnya. Kenapa istana ini dibangun lagi? Itu untuk mengingatkan generasi yang sekarang dan yang akan datang bahwa dulu di sini pernah berdiri sebuah pemerintahan kerajaan yaitu Kesultanan Kutaringin. Selain sejarah, kuliner khas juga menarik untuk dicoba. Di salah satu resto di Jalan Iskandar, Kabupaten Kota Waringin Barat, ada ikan dan udang bakar yang diambil dari Sungai Arut, Kota Waringin Barat. Di antaranya ikan lais, ikan baung, dan udang gala. Ikan lais dan baung terlebih dulu dilumuri bumbu campuran rempah-rempah dan kecap, lalu dibakar selama 5 hingga 15 menit. Sementara udang gala harus digoreng dulu sebelum dibakar. Untuk melengkapinya ada sambal mangga, lucung, mentah, dan pete. Kalau tekstur daging dari ikan lais, ini tipis sama dengan bentuk tubuhnya. Sedangkan kalau ikan baung ini lebih tebal atau padat dagingnya. Sama juga dengan udang gala, juga padat dan bumbunya sama-sama manis rasanya karena tadi dilumuri dengan kecap. Nah, kalau mau ada sedikit pedasnya, bisa dicampur dengan sambal mangga. Ini sekaligus menutup perjalanan saya di Kota Waringin Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.